Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita lanjutkan kajian kita. InsyaAllah hari ini kita akan masuk pada bab yang ke-63 dari bab At-Taharah, yaitu babu karahati ghamsil mutawaddi wa ghairihi yadahu al-mashkuk fi najasatiha fil ina qabla ghasliha thalathan. Bab dimakruhkan memasukkan tangan langsung ke ina. Ina itu wadah, bejana, tempat air, kalau dikhawatirkan tangannya masih najis, kotor atau najis, sebelum dicuci 3 kali terlebih dahulu. Hal ini berhubungan dengan orang yang baru bangun tidur. Orang kan kalau baru tidur pak, lelap tidurnya kan tidak tahu tangannya kemana. Amit pagi. Kadang-kadang kan kukur-kukur di tubuhnya nggak tahu dia, nggak kerasa. Khawatir ada apa? Ada najisnya. Khawatir ada najis. Karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang orang yang baru bangun tidur untuk langsung memasukkan tangannya ke bejana tanpa mencucinya terlebih dahulu sebanyak tiga kali. Coba kita perhatikan hadisnya, Pak. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza stayqadha ahadukum min naumihi, jika salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, fala yaghmis yadahu fil ina, janganlah ia memasukkan tangannya langsung ke dalam bejana, hatta yaghsilaha thalathan, hingga ia mencucinya 3 kali. Kenapa? Fa innahu la yadri, karena sesungguhnya dia tidak tahu aina batat yaduhu, tadi malam tangannya kemana ketika dia tidur. Jadi kadang-kadang Pak Amit pagi, tangan kan tidak tahu Pak, kadang-kadang dia kukur-kukur, tubuhnya gatal digaruk sama dia, kadang-kadang ada najisnya, itu tidak boleh. Karena itu orang yang baru bangun tidur tidak boleh memasukkan tangannya langsung ke dalam bejana. Hadis ini Pak pernah ditertawai oleh seorang zindik, mentertawakan hadis ini. Masa harus mencuci tangan terlebih dahulu? Ketawa-ketawa dia Pak, sambil mencela hadis ini Pak. Bangun tidur Pak, tangannya berada dalam tuburnya. Ya, pernah terjadi itu, kenyataan. Dan tangannya itu masuk ke tuburnya. Itu banyak diceritakan oleh para ulama. Peristiwa itu pernah terjadi memang. Jadi ada orang zindik, mentertawakan hadis ini. Hanya dia bangun satu hari Pak, dia bangun tidur, tangannya ini Pak masuk semua ke dalam tuburnya. Waliyadzubillah. Tapi kalau nggak bangun tidur Pak, nggak harus. Kalau nggak bangun tidur, tapi kalau bangun tidur Pak harus mencucinya terlebih dahulu. Kemudian bab berikutnya, babu tahrimil bauli fil ma'ir rakid wal igtisal wal wudu' wa syurbi minhu. Bab diharamkannya
kencing di air yang menggenang, tidak mengalir Pak, di kolam umumnya Pak, kan tidak ngalir dia. Kalau kolam yang ngalir nggak apa-apa, tapi ya masuk ngalir Pak. Jadi bab diharamkannya kencing di air yang tidak mengalir. Wal iktisal, kemudian mandi di situ, wudhu di situ, kemudian minum dari air itu tidak boleh. Jadi kalau airnya itu kalau air itu menggenang Pak, jangan kencing di situ, apalagi buang hajat, jangan sampai di situ Pak. Tapi di beberapa wilayah Pak, yang seperti itu biasa. Iya, di beberapa tempat Pak, airnya sudah sedikit menggenang Pak, orang yang kencing di situ, mandi di situ ada Pak. Tapi sekarang alhamdulillah Pak, orang-orang sudah mulai Pak ya? Sudah mulai paham kebersihan, Yang seperti ini mungkin masih ada, tapi tidak sebanyak masa lalu. Bahkan ada beberapa wilayah Pak, susuan kecil Pak, segini nih dah, semeja ini Pak, lebarnya segini lebarnya Pak, panjangnya. Ya mereka kencing di situ, berak di situ, nyuci di situ, semua ada Pak. Artinya memang ngalir, tapi kan yang di atas kencing Pak, yang di sini nyuci. Sedikit, padahal airnya sedikit sekali, airnya nggak deras Pak, enggak. Ya cuma mili-mili biasa itu aja. Jadi mereka kencing di situ, berak di situ, nyuci di situ, semuanya dah Pak di situ dah. Waliyadzubillah. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu naha ayyubala fil ma'ir rakid. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kencing di air yang menggenang. Jadi kalau air menggenang Pak, nggak boleh dikencingi. Kalau air itu mau diapakan? Mau dibuat wudu, dibuat mandi, atau dibuat hal bersuci Pak, maka tidak boleh. Hadis berikutnya an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu an Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadzakara ahaditsa minha wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tabul fil ma'id daimi, janganlah kamu kencing di air yang menggenang, tidak mengalir. Alladzi la yajri, yang tidak mengalir, tsumma taghtasilu minhu, kemudian kamu mandi di situ. Jangan. Jadi kalau air itu mau dibuat bersuci Pak, lagi untuk konsumsi, maka usahakan sebersih mungkin. Karena kotoran itu Pak penuh dengan penyakit. Enggak usah terkena kotoran Pak, baunya saja sudah penyakit, apalagi bersentuhan langsung dengan kotoran, maka itu lebih berbahaya lagi. Jadi kalau ada air kencing, kalau ada air menggenang Pak, kalau mau digunakan untuk, masih mau dimanfaatkan, kecuali manfaatnya untuk siram tanaman umumnya Pak, mungkin enggak. Tapi kalau untuk dipakai untuk kita, untuk bersuci atau mandi dan lain sebagainya Pak, maka tidak boleh digunakan untuk buang hajat, kencing maupun berak. Lebih-lebih berak Pak, lebih-lebih berak. Kemudian bab berikutnya, babu tahrimit takhalli fit turuq wa dhilal wa naq'il ma. Bab diharamkannya buang hajat, pertama di jalan yang dilewati orang Pak, buang hajat kencing maupun berak. Fit turuq, yang kedua fit dhilal, tempat teduhannya orang Pak. Terserah teduhan itu Pak, bisa berupa pohon yang biasa digunakan untuk berteduh, atau bisa berupa gubuk-gubukan Pak, atau rumah-rumahan yang biasa digunakan untuk berteduh oleh orang kalau panas maupun hujan umpamanya Pak. Maka itu tidak boleh diberai, tidak boleh dikencingi Pak. Itu memang berbahaya, bukan berbahaya Pak, mendatangkan laknat, bisa mendatangkan laknat. Karena itu Pak, kita kan sering Pak dapat tulisan Pak, yang kencing di sini anjing. Ada Pak, kan banyak seperti itu. Bahkan ada orang Pak, yang kencing di sini mudah-mudahan utangnya nggak lunas. Ada Pak yang seperti itu.
Kalau sakit nggak sembuh-sembuh. Ada seperti itu, Pak. Itu kan laknat namanya, Pak. Doa-doa buruk. Makanya, Pak, kalau ada sebuah tempat biasa digunakan untuk berteduh oleh orang, Pak, jangan sampai dibuangi kotoran. Termasuk bab kotoran ini, Pak, bangkai. Karena sama-sama najis dan sama-sama menjijikkan. Ada orang, Pak, dapat tikus di sawah, Pak, dibuang di jalan sama dia. Dapat ular di kebun, dibuang ke jalan. Itu hukumnya hukum kotoran, hukum bangkai, hukum apa? Hukum berak. Karena sama-sama najis dan sama-sama menjijikkan. Kalau dapat barang-barang seperti itu, Pak, dapat ular, pokoknya dapat tikus, Pak, terutama yang paling sering itu tikus. Jadi dikubur lah, biar enggak Pak. Itu buang di jalan itu, Pak, mendatangkan laknat. Itu, Pak, orang kalau jijian, Pak, melihat tikus dilindas mobil, Pak, pas muncrat itu, Pak, itu bisa nggak makan 3 hari itu, Pak. Bisa nggak makan 3 hari itu, Pak, yang lihat. Karena jijik. Dan itu berbahaya sekali, Pak. Itu kalau sampai berdoa, Pak, terdolimi dia masalahnya. Itu makbul itu. Itu makbul itu. Dan itu berbahaya sekali. Karena itu, Pak, kita sering-sering mengingatkan bagi mereka yang sering buang bangkai di di jalan, Pak. Terutama orang kalau habis menjebak tikus biasanya, Pak. Itu dibuang di jalan sama mereka. Yang mau dikubur dibuang di sungai namanya, Pak. Dikubur, Pak. Kan di depan rumah mereka biasanya selokan, Pak. Selokan banyak tanahnya biasanya kan. Kuburnya agak dalam. Di dalam selokan itu kan tidak masalah. Boleh. Subhanallah, dibuang di jalan, Pak. Waliyadzubillah. Satu orangnya jijian, Pak. Kadang-kadang kalau ngelendes tikus itu, Pak, itu kadang-kadang sehari itu nggak nafsu makan. Sehari itu, Pak, nggak nafsu makan. Jadi lama sekali hilangnya, diingatan itu lama sekali hilangnya. Jadi kalau sampai kita berdoa buruk umumnya, Pak, kita kan terzolimi, Pak, dengan yang seperti itu. Itu makbul doanya, Pak. Jadi membuang barang-barang najis di jalan, kotoran, Pak, di tempat-tempat berteduhnya orang atau di bawah pohon yang berbuah, Pak, dalam sebuah riwayat, maka itu dilarang. Tapi kalau teduhan itu bukan tempat orang berteduh, Pak, kayak kita masuk hutan umumnya, Pak, kemudian buang hajat di bawah pohon yang rindang, tapi pohonnya itu nggak biasa digunakan untuk berteduh, maka tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu kalau tempat itu biasa digunakan untuk apa? Berteduh. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqul la'anain. Jauhilah 2 perkara yang bisa mendatangkan laknat. Qalu wa man la'anani ya Rasulullah. Apakah 2 perkara yang bisa mendatangkan laknat itu ya Rasulullah? Qala, Nabi mengatakan alladzi yatakhalla fi tariqin nas aw fi dhillihim. 2 perkara yang bisa mendatangkan laknat itu adalah orang yang buang hajat di jalannya orang atau buang hajat di tempat orang-orang berteduh. Kalau di sini kan banyak, Pak, pohon di pinggir sawah biasanya, Pak. Ada sawah, ada jalan, ada pohon rindang, Pak. Biasanya orang kalau berteduh, Pak, dari sawah teduhnya di situ, kan di situ. Karena orang nakal itu, Pak, iseng mereka. Dan tempat itu diberai sama mereka. Itu bahaya, Pak. Perbuatannya orang-orang yang dengki. Kadang dibuangi bangkai sama mereka. Ada nggak orang seperti itu, Pak? Ada. Kadang-kadang, Pak, ada orang, Pak, benci sama orang di depan rumahnya jalan, dibuangi bangkai tikus, Pak. Waliyadzubillah. Iya, dibuangi bangkai tikus. Saya pernah buang bangkai tikus itu, Pak, sampai muntah-muntah saya sebenarnya. Cuma kalau nggak dibuang, kayaknya nggak habis-habis. Tikus yang gede itu, Pak. Waliyadzubillah. Saya buang itu, Pak, nguap-nguap saya. Saking gedenya bangkainya. Iya, tikus yang nggak ada bulunya punggungnya itu. Hah? Tuban. Waliyadzubillah. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu qala
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqul mala'ina, jauhilah perkara-perkara yang bisa mendatangkan laknat. As-salat, yang jumlahnya 3. Qala al-burazu fil mawarid, yang pertama buang hajat di jalannya orang. Mawarid itu Pak, jalan yang menuju tempat air. Wa qari'atit tariq, atau buang hajat di tengah jalan. Di tengah jalan. Wadzil, atau buang hajat di tempat teduhannya orang. Itu bisa mendatangkan laknat. Karena itu sering mendatangkan umpatan-umpatan atau doa-doa yang enggak baik. Saya pernah Pak melihat itu Pak, orang yang buang kotoran di sini. 1, mudah-mudahan utangnya enggak lunas-lunas. 2, kalau sakit mudah-mudahan enggak sembuh-sembuh. 3, banyak Pak disebut itu Pak. Subhanallah. Karena itu memang bisa mendatangkan laknat. Waliyadzubillah. Kenapa mereka berbuat seperti itu Pak? Mangkal, rasa marah. Kemudian babu taghlidhi tahrimi adamil istibra' minal baul. Bab kerasnya larangan, pengharaman dari adamil istibra', tidak cawi Pak. Tidak cebok setelah buang, tidak istinja setelah kencing. Kalau kencing saja Pak itu sudah besar sekali pengharamannya, apalagi berak, tentu lebih parah lagi. Tapi kalau berak Pak umumnya orang jijik Pak. Tapi kalau kencing enggak semua orang itu Pak, meskipun dia enggak istinja, enggak semua orang jijik. Ada aja orang-orang yang enggak jijik. Meskipun Pak pakaiannya kadang-kadang sudah kena, itu biasa aja mereka. Kayak enggak ada apa-apa. An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihaitin min hitanil Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika melintasi haid, kebun, min hitanil Madinah, di antara kebun-kebun kota Madinah. Fasami'a sauta insanaini yu'adzabani fi quburihima. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar suara 2 orang, yang 2 orang itu sedang diazab di kubur mereka. Ini Allah Pak yang ngasih tahu ke Nabi. Diperdengarkan sama Allah suara keduanya kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir. Keduanya sedang diazab, dan keduanya tidaklah diazab kecuali karena sebuah dosa yang oleh keduanya dianggap enggak besar, padahal itu dosa besar. Bala kana ahaduhuma la yastatiru min baulihi. Yang satu itu tidak cebok dari kencingnya. Wa kanal akhar, sedangkan yang satunya lagi itu diazab gara-gara yamshi bin namimah. Kerjaannya ngadu domba. Adu domba ini bahaya sekali Pak. Kalau sampai dia buat-buat cerita, dosanya 2. Pertama dia berdusta, yang kedua adu domba. Kalau ceritanya benar Pak, maka dia mendapatkan dosa adu dombanya. Ada orang Pak berkata kepada kita tentang seseorang, apa si fulan itu begini. Kalau kita ngomong sama si fulan ini Pak, orang ini Pak, apa orang itu ngomong tentang kamu begini, dusta enggak Pak? Enggak. Tapi itu bisa menyebabkan apa? Keduanya berselisih, tukaran. Maka itu Pak, meskipun ceritanya benar, masuk adu domba, tidak boleh, haram hukumnya. Jadi jangan mengatakan Pak kalau adu domba itu mesti bohong, dah. Seandainya jujur pun, maka itu termasuk adu domba yang diharamkan di dalam agama. Karena itu Pak, kalau kita mendengar cerita tentang orang, kita harus pandai-pandai apa? Menyembunyikannya, jangan diangkat. Itu termasuk adu domba nanti Pak kalau terjadi. Dan itu banyak terjadi Pak. Kok tanya ngucap, betul enggak nipu? Enggak dusta dia, benar. Tapi efek cerita dia kepada yang bersangkutan itu menyebabkan
pertengkaran. Summa da'a bi jaridatin, kemudian Nabi nyuruh ngambilkan jaridah. Jaridah itu Pak, pelepah korma. Fakasaraha kasrataini, kemudian Nabi memecah pelepah korma itu menjadi dua. Fawadha'a ala kulli qabrin minhuma kisratan, kemudian Nabi meletakkan di masing-masing kuburan satu bagian, kan dibelah dua, masing-masing bagian satu biji. Faqila lahu ya Rasulullah lima fa'alta hadza, ya Rasulullah kenapa kamu lakukan ini? Qala, maka Nabi mengatakan la'allahu ayyukhaffafa anhuma ma lam taibasa, mudah-mudahan selama kayu ini belum kering, azab keduanya diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak bisa dikiaskan. Nabi tahu keduanya diazab karena Nabi dapat wahyu. Tapi kalau kita dapat wahyu enggak? Enggak. Karena itu ada orang mengatakan, Pak, jadi narok bunga di atas kuburan dikiaskan dengan peristiwa ini. Loh, coba kita tanya, Pak, berarti kamu meyakini orang yang di atas kuburan itu diazab? Kenapa? Kenapa Nabi meletakkan pelepah korma di atas kuburan itu? Keduanya diazab. Harapannya sebelum pelepah korma itu kering, keduanya apa? Diringankan azabnya. Sekarang kenapa kalau dia mengatakan dikiaskan dengan itu, Pak, berarti apakah dia yakin penduduk itu diazab oleh Allah? Kan enggak, Pak. Enggak tahu dia. Karena itu, Pak, setelah peristiwa ini sahabat tidak ada yang melakukan seperti perbuatan Nabi. Seandainya itu disyariatkan, para sahabat melakukannya enggak, Pak? Melakukan. Kenapa mereka tidak melakukan? Karena itu kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis berikutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aktsaru adzabal qabri minal baul, kebanyakan azab kubur itu gara-gara kencing. Jadi orang kencing enggak beristinja, dia enggak cawi, Pak. Kemudian an Abdurrahman bin Hasanah radhiyallahu taala anhu qala kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fi yadihi kahayatid daraqah. Rasulullah keluar kepada kami. Saat itu di tangan beliau ada sesuatu yang bentuknya seperti tameng, Pak. Seperti apa namanya? Seperti perisai kulit. Fawadha'aha, kemudian Nabi meletakkan perisai itu di hadapannya. Summa bala ilaiha, kemudian Nabi kencing menghadap perisai itu. Faqala ba'dun nas, kemudian faqala ba'dul qaum, kemudian ada sebagian orang mengatakan unzuru ilaihi, lihat Nabi itu. Yabulu kama tabulul mar'ah, dia kencing seperti wanita kencing. Karena itu tidak menjadi kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah, Pak. Orang Arab jahiliyah kan kalau kencing semaunya, terserah di mana dia pengen kencing, ya kencingnya di situ. Nutup auratnya enggak, sudah. Yang penting ya kayak Amit, Pak. Kadang-kadang kita kan sering lihat ada truk besar lewat, tiba-tiba mereka kencing. Ya sudah enggak ngerti, Pak. Kadang-kadang seperti itu. Ada orang yang seperti itu. Jadi kencingnya itu bebas mereka. Ketika melihat Nabi kencing harus pakai penutup, berhati-hati, duduk. Kan duduk, Pak, Nabi. Kalau mereka kan enggak biasa, sudah. Sambil berdiri pun enggak apa-apa. Meskipun kencing sambil berdiri enggak apa-apa, Pak. Tapi afdolnya apa? Sambil duduk. Karena itu yang dilakukan, karena itu adalah perbuatan yang paling sering dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasami'ahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mendengar ucapan orang itu. Lihatlah, Nabi kencing seperti wanita kencing. Waihak, celakalah kamu. Ma'alimta, tidakkah kamu tahu? Ma asaba sahiba bani Israel,
apa yang menyebabkan salah seorang Bani Israel ditimpa sebuah bencana. Kanu idza asabahum syai'un minal baul. Bani Israel itu kalau pakaian mereka terkena kencing, qaradu bil maqarid. Pakaian yang kena kencing itu Pak langsung dipotong sama mereka. Jadi Bani Israel itu Pak, syariat mereka kalau pakaian mereka kena kencing tidak suci dengan dicuci, tapi harus dipotong. Fanahahum, kemudian ada salah seorang Bani Israel yang melarang mereka melakukan itu, padahal itu syariat mereka. Apa yang terjadi setelah itu? Fa'udhiba fi qabrihi, maka orang yang larang itu Pak diazab oleh Allah di dalam kuburnya. Gara-gara apa? Nyuruh orang tidak bersuci dari kencingnya. Fa'udhiba fi qabrihi, maka orang itu diazab oleh Allah di dalam kuburannya. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Berhati-hati, bersuci dari kencing itu hukumnya wajib. Kalau nggak ada air bagaimana? Ya dengan batu. Dengan batu atau yang semisal dengan batu yang bisa menghilangkan kencing dari tubuh kita. Pakai kayu, tidak apa-apa boleh. Pakai tisu, tidak apa-apa. Karena dibolehkan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bab berikutnya, babun nahyi 'anil istinja bil yamin wa masjid dzakar. Bab larangan untuk beristinja cawi menggunakan tangan kanan, tidak boleh. Wa masjid dzakar, atau memegang kemaluan menggunakan tangan kanan, tidak boleh. Gunakan tangan kiri. An Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza syariba ahadukum fala yatanaffas fil ina. Jika salah seorang di antara kalian minum, fala yatanaffas fil ina, jangan bernafas di dalam bejana. Minum Pak sambil bernafas di dalam bejana, tidak boleh. Wa idza atal khala, kalau dia buang hajat, fala yamassa dzakarahu biyaminihi, janganlah ia memegang kemaluannya menggunakan tangan kanannya. Wala yatamassah biyaminihi, jangan beristinja atau cawi menggunakan tangan kanannya, tidak boleh. Jadi tangan memegang kemaluan, beristinja tidak boleh menggunakan tangan kanan, harus menggunakan tangan kiri. Kalau makan Pak, kebalikannya, harus menggunakan tangan kanan, tidak boleh menggunakan tangan kiri. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni ana lakum mithlul walid uallimukum. Sesungguhnya aku ini bagi kalian seperti seorang bapak, aku ngajari kalian. Idza ataitumul ghaita, kalau kalian buang hajat, fala tastaqbilul kiblata, janganlah kalian menghadap kiblat, wala tastadbiruha, jangan pula membelakangi kiblat, wala yastanji ahadukum biyaminihi, janganlah salah seorang di antara kalian beristinja atau cawi menggunakan tangan kanannya. Jadi buang hajat itu Pak yang terlarang, pertama menghadap kiblat. Yang kedua membelakangi kiblat, tidak boleh. Kalau kita Pak jangan menghadap ke barat atau menghadap ke timur. Yang kedua, ketika kencing tidak boleh memegang kemaluan menggunakan tangan kanan, harus menggunakan tangan kirinya. Kemudian ketika beristinja tidak boleh menggunakan tangan kanan, harus menggunakan tangan kiri. Itu harus Pak. Kemudian an Salmana radhiyallahu taala anhu qala qila lahu, ada orang berkata kepada Salman, qad 'allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-qira'ata. Nabi kalian telah ngajari kalian segala sesuatu sampai urusan buang hajat pun diajari. Iya Pak, ini apa Pak ya? Luasnya cakupan hukum Islam. Sampai segala sesuatu diajari, hatta buang hajat pun diajari caranya.
Kalau perkara buang hajat saja Pak, itu ada aturannya. Tentu perkara-perkara yang lebih besar daripada buang hajat lebih utama untuk ada aturannya. Faqala, maka Salman mengatakan kepada orang itu, ajal iya katanya. Nabi itu mengajarkan segala sesuatu, sampai masalah buang hajat pun diajari. Salman mengatakan, laqad nahana an nastaqbilal qiblata li ghaitin aw baulin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang kami untuk menghadap kiblat ketika kencing atau buang hajat, berak. Au an nastanjiya bil yamin, atau beliau juga melarang dari kami untuk beristinja cawi menggunakan tangan kanan. Au an nastanjiya bi aqalla min thalathati ahjar, atau beristinja kalau menggunakan batu kurang dari 3. Nabi melarangnya, minimalnya 3, lebih tidak apa-apa. Au an nastanjiya bi raji'in au bi azmin, atau beliau juga melarang kami untuk beristinja menggunakan kotoran binatang atau beristinja menggunakan tulang, tidak boleh. Seperti yang kita bahas beberapa lalu Pak. Jadi tulang dan kotoran binatang itu menjadi makanannya jin. Loh kan tidak kalong itu, ya kita nggak tahu Pak. Alamnya soalnya apa? Berbeda. Alam kita bukan alam jin. Bagaimana mereka makan Pak? Ya jangan ditanya Pak. Nabi tidak pernah ngasih tahu soalnya. Seandainya Allah memperlihatkannya kepada kita Pak, ya kita akan tahu. Yang seperti ini Pak, kewajiban kita cuma apa? Beriman. Tidak harus bertasawur Pak, seperti apa sih makannya. Karena sesuatu itu Pak kadang logis tapi nggak bisa dibayangkan. Apakah semuanya logis bisa dibayangkan Pak? Kan enggak. Coba sampai dalam rumah Pak, ada orang-orang ngetuk, ada tiba-tiba suara ketukan Pak, tok 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 tok. Logikanya ada orang nggak di luar? Bisa sampai bayangkan siapa dia? Kan tidak bisa. Coba sampai tebak salah. Laki apa perempuan? Gak usah jauh-jauh Pak. Laki apa perempuan sampai tidak bisa nentukan itu Pak. Jadi sesuatu itu Pak kadang logis tapi nggak apa? Nggak makul. Apa logis tapi nggak bisa dibayangkan seperti apa Pak. Dan itu biasa Pak. Dalam kehidupan sehari-hari biasa. Kayak saya Pak nggak tahu rumahnya Mas ini Pak. Saya yakin dia punya rumah. Logis enggak Pak keyakinan saya Pak? Logis. Bisa enggak saya bayangkan rumah dia seperti apa? Ya enggak bisa. Coba dibayangkan Pak. Pasti salah itu Pak. Coba dibayangkan Pak seperti rumahnya, sampai pastikan ke rumahnya Pak. Pasti salah itu, enggak akan benar itu Pak. Itu namanya sesuatu yang makul. Enggak harus apa? Dibayangkan. Kayak Allah mengatakan dirinya punya tangan. Harus seperti apa tangan Allah ya jangan dibayangkan Pak. Oh enggak ada yang sama dengan Allah. Kalau kita bisa pernah melihat yang sama Pak, baru apa? Bisa kita bayangkan. Bisa kita bayangkan. Kemudian bab berikutnya, babun nahyi an istiqbalil qiblah wa istidbariha bi baulin aw ghaitin. Bab larangan untuk menghadap kiblat atau membelakangi kiblat ketika berak atau kencing. An Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza ataitumul ghaita," kalau kalian buang hajat, fala tastaqbilul kiblata, janganlah kalian menghadap kiblat, wala tastadbiruha, dan jangan pula kalian membelakanginya. Walakin tetapi syarriku, menghadaplah ke timur, au gharribu, atau menghadaplah ke barat. Loh, kalau menghadap ke timur dan ke barat kita akan menghadap kiblat Pak, atau membelakangi kiblat. Nabi Pak bilang ini ketika beliau ada di mana? Kota Madinah. Madinah itu Pak utaranya kota Mekah. Posisinya sebelah utara. Sehingga kalau Nabi itu menghadap ke selatan berarti menghadap Ka'bah. Kalau menghadap ke utara berarti membelakangi Ka'bah. Sehingga dari kota Madinah kalau mau tidak menghadap atau membelakangi harus ke timur dan
ke barat. Tapi kalau kita Pak, posisi kita ini Indonesia di timur kota Mekah, sehingga kalau menghadap ke barat menghadap ke Ka'bah, menghadap ke timur membelakangi Ka'bah. Sehingga harus kemana menghadapnya? Ke utara atau ke selatan. Jangan salah paham Pak. Jangan kayak orang mana Pak? Suriname Pak ya. Suriname itu Pak, mereka itu kan orang Jawanya itu kan diekspor dari Indonesia Pak. Oleh Belanda dibawa ke Suriname. Mereka Pak yang taat beribadah, sholatnya tetap menghadap ke barat Pak. Sholatnya menghadap ke barat. Padahal Suriname itu posisinya ada di mana? Mungkin barat kota apa selatan ya? Selatan kota Mekah kayaknya. Suriname itu Pak. Sehingga mereka tetap Pak menghadap ke barat. Jangan mereka menghadap ke utara. Ke utara atau kemana Pak? Pokoknya kalau ke barat mereka tidak menghadap Ka'bah Pak. Tapi yang muda-muda itu Pak, yang muda-muda Pak mau memperbaiki keyakinannya orang-orang tua itu Pak, wangil sekali Pak. Kayak mau perang dulu itu Pak. Karena mereka ketika di Indonesia itu kalau sholat menghadap ke barat. Padahal kiblat itu bukan barat, tapi mana? Ka'bah. Kalau orang Madinah ya menghadap ke selatan. Kalau orang Yaman ya ke utara sholatnya, menghadap utara. Karena Yaman itu selatannya kota Mekah. Jadi kiblat itu Pak sebenarnya bukan barat, tapi apa? Ka'bah. Indonesia kan ke barat, iya karena posisi wilayah saja Pak. Karena itu Pak, kiblatnya orang Indonesia dengan kiblatnya orang Amerika ya nggak sama, nggak sama. Kenapa? Karena perbedaan posisi arah. Qala Abu Ayyub, faqadimna Syam, fawajadna marahidha buniyat qiblal qiblah. Abu Ayyub mengatakan, kami mendatangi kota Syam, maka kami dapati WC-WC itu dibangun arahnya kalau menghadap ke mana? Ke arah kiblat. Fanan harif, maka kami pun apa? Miring Pak, sehingga tidak menghadap ke kiblat. Wa nastaghfirullah taala, dan kami beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, idza jalasa ahadukum ala hajatihi fala yastaqbilil qiblata wala yastadbirha. Kalau kalian duduk untuk buang hajat, jangan menghadap kiblat dan jangan pula membelakangi kiblat. An Salman qala lal musyrikun inni ara sahibakum yu'allimukum hatta yu'allimukumul khira'ata. Ada orang musyrik berkata kepada Nabi, ini sudah kita baca tadi itu Pak ya. Jadi yang bilang kepada Salman Pak, Nabi kali itu ngajari semuanya, sampai urusan berak pun diajari. Itu maunya Pak, ngici-ngici Pak. Apa kalau bahasa kita Pak? Nabi kamu ini semuanya diajari, sampai masalah berak pun diajari gitu Pak. Kayak apa Pak ya? Kayak mau merendahkan gitu Pak. Tapi kata Salman, ya, itu sebuah kemuliaan. Ketika agama itu mengajari segala sesuatu, berarti agama itu sempurna. Coba tanya sama orang Jepang Pak, bagaimana mereka harus berak? Enggak ada itu Pak, enggak ada dalilnya Pak. Enggak punya mereka. Bagaimana mereka harus menikah? Tata caranya semuanya adat Pak, enggak ada buktinya itu Pak. Kalau kita kan enggak Pak, ada dalilnya, ada ayatnya, ada hadisnya. Semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Pak, agama-agama kayak Hindu, Buddha itu Pak, ya persis seperti keyakinan Jawa. Jadi semua dari apa? Katanya ke katanya. Buktinya apa? Enggak ada Pak. Itu cuma ajaran nenek moyang yang diwariskan secara turun-temurun. Dan biasa Pak, semua agama itu Pak, biasanya orang alimnya disebut dukun Pak. Iya, memang dukun. Kayak di Jawa Pak, yang tahu hitungan hari itu siapa Pak? Ya dukun ya Pak. Memang dukun. Kalau pengen tahu yang seperti ini Pak, ke Tengger Pak, masih ada kan. Jadi ulamanya itu semuanya dukun Pak, memang dukun. Di Arab di masa Nabi pun sama, pada masa jahiliyah dahulu
Itu yang punya keputusan itu siapa? Dukun. Dukun itu punya keputusan, Pak. Punya apa namanya? Punya power di tengah-tengah masyarakat itu, dan mereka diikuti memang. Hadis berikutnya, an Abdullah ibn al-Harith bin Juz az-Zabidi radhiyallahu taala anhu qala, ana awwalu man sami'a minan nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku adalah orang yang pertama mendengar Nabi mengatakan, la yabulanna ahadukum mustaqbilal kiblati, janganlah salah seorang di antara kalian kencing sambil menghadap kiblat. Wa ana awwalu man haddatsan nasa bidzalika, dan aku adalah orang yang pertama kali menceritakan hal itu kepada manusia. Abdullah bin Harith ini, Pak, orang yang pertama kali mendengar Nabi mengatakan, janganlah salah seorang di antara kalian kencing sambil menghadap kiblat. Dan aku, kata dia, orang yang pertama kali menceritakannya kepada orang-orang. Ada sebuah hadis, Pak, Nabi pernah buang hajat dalam sebuah ruangan. Ada bangunannya, Pak, ada temboknya, tapi atapnya tidak ada. Ibnu Umar mengatakan, Ibnu Umar tuh melihat Nabi buang hajat di dalam bangunan, Pak, sambil menghadap kemana? Sambil menghadap Baitul Maqdis. Berarti beliau membelakangi kiblat. Makanya para ulama mengatakan larangan menghadap kiblat ini, Pak, berlaku kalau dilakukan di tanah lapang. Tapi kalau buang hajatnya di dalam sebuah gedung, di sebuah bangunan, itu ada yang mengatakan tidak mengapa. Tapi untuk hati-hati, Pak, di dalam gedung pun sebaiknya apa? Jangan menghadap kiblat. Ada sebuah bangunan, Pak, biasanya itu menghadap kiblat. Ada yang nulisi, Pak, buang hajat menghadap kiblat haram. Ada yang komentari di bawahnya, Pak. Ini dalam bangunan, ada yang mengatakan tidak apa-apa katanya. Di komentar lagi bawahnya, untuk hati-hati sebaiknya dirubah. Tapi sebaiknya, Pak, untuk menghindari khilaf, maka apa? Sebaiknya dirubah, Pak. Kadang-kadang ada orang mampu beli rumah, Pak, tapi merubah WC-nya masa nggak mampu, kan lagi. Kadang-kadang seperti itu. Jadi kalau ada, karena memang apa ya, itu memang khilaf. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Tapi untuk lebih hati-hati, Pak, dan untuk keluar dari khilaf, lakukan sesuatu yang paling mungkin untuk tidak membuka pintu bagi orang untuk mencela kita. Itu namanya apa? Al-khuruj minal khilaf, keluar dari khilaf. Jadi kalau kita melihat ada WC, Pak, kok menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, kalau buang hajat usahakan apa? Meskipun arahnya menghadap ke sana, Pak, belakangi, nggak apa-apa. Apa? Hindari menghadap kiblat. Tapi kalau kita yang punya, Pak, sebaiknya kita apa? Kita rubah. Insyaallah, Pak, kalau untuk melakukan yang seperti ini dalam rangka untuk mewujudkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tukang, Pak, insyaallah paham itu, Pak. Cara yang paling bisa, yang paling mungkin lah, entah dirubah apanya, Pak. Yang penting jangan sampai menghadap kiblat. Kemudian bab berikutnya, babun nahyi 'anil wudu' minasyak hatta yastaqina. Bab larangan untuk berwudu karena ragu-ragu. Hatta yastaqina, hingga dia apa? Yakin. Jadi kalau ada orang, Pak, aku tadi kentut apa enggak ya? Tapi yang pasti apa? Dia sudah wudu. Cuma ini kentut apa enggak ya? Kan ragu-ragu itu, Pak. Bisa jadi kentut, bisa jadi enggak. Maka pastikan, yakini. Yang sebenarnya ragu-ragu namanya, Pak. Sesuatu yang diyakini tidak bisa hilang karena keraguan-raguan. Sudah, Pak, nggak usah wudu, teruskan aja sholatnya. Itu namanya apa, Pak? Tidak berwudu berdasarkan keraguan. Itu, Pak, kalau dituruti.
Nanti Pak wudhu lagi itu Pak, ragu-ragu lagi dia. Akhirnya menjadi apa? Menjadi kebiasaan. Jadi keraguan-raguan itu Pak, kalau dituruti itu nanti akan menjadi kebiasaan. Pernah melihat Pak, ada orang wudhu berulang-ulang Pak. Ada orang Pak untuk bisa yakin sampai wudhu 5 kali. Kasihan itu Pak. Kalau itu terjadi Pak, kalau wudhu jangan banyak-banyak airnya. Itu walahan namanya. Jadi kalau wudhu Pak pakai air sedikit saja sudah. 1 liter namanya Pak. 1 mut itu 700 mili Pak. Dah itu sudah. Karena orang itu Pak kalau menggunakan air yang sedikit cenderung lebih apa? Lebih hati-hati. Lebih hati-hati. Kalau setelah itu masih ada keraguan-raguan Pak, sudah, lanjut saja sudah. Lanjut saja sudah. Ada orang Pak wudhu, tadi aku sudah cuci tangan apa belum ya? Ngulangi lagi Pak. Sudah selesai dia berwudhu Pak. Tapi setelah wudhu Pak, aku tadi sudah cuci tangan apa belum ya? Itu karena keraguan-raguan Pak. Karena keraguan-raguan. Berwudhu tidak boleh berawal dari apa? Keraguan-raguan. Harus berdasarkan keyakinan. Oh tadi saya batal, saya wudhu. Tapi kalau aku batal apa enggak ya? Jangan diteruskan itu Pak. Teruskan aja sholatnya sudah. Langsung sholat sudah. Itu namanya apa? Al-bina alal yakin. Melakukan sesuatu berdasarkan keyakinan. Hadis yang pertama, An Sa'ad bin Musayyib wa Abbad bin Tamim an ammihi annahu syaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ar-rajul alladhi yukhayyalu ilaihi annahu yajidu syai'a fi shalah. Ia datang kepada Nabi mengadukan tentang seseorang yang seolah-olah ia mendapati sesuatu dalam solatnya. Apa kata Nabi? La yanfatil, jangan berhenti dari solatnya hatta yasma'a sautan aw yajida rihan, sampai dia mendengar suara atau mendapati bau. Kentut apa enggak aku barusan ya? Wah, teruskan sholatnya Pak. Jangan apa namanya? Jangan dihentikan sholatnya. Kenapa? Itu keraguan. Tidak boleh dituruti Pak. Jadi kalau kita mau berbuat harus betul-betul berdasarkan keyakinan. Karena itu kalau sampai dituruti Pak, jadi bala nanti itu. Jadi bala. Karena saya pernah melihat Pak, ada orang tuh berwudu berulang, tak lihat orang ini kenapa kok wudu selesai wudu lagi, selesai wudu lagi. Salat pun seperti itu Pak. Allahu Akbar. Ini lagi Pak. Allah. Sampai imam mau ruku, tetap dia. Kenapa? Ragu-ragu dengan niatnya. Ragu-ragu dengan niatnya. Nabi itu Pak tidak pernah berulang-ulang. Sampai saya itu pernah Pak sholat zuhur, imam itu Pak Allahu Akbar, karena sudah selesai saya pun takbir Allahu Akbar. Loh kok dia Pak setelah saya masuk Al-Fatihah dia gini lagi Allahu Akbar. Subhanallah. Orang-orang samping itu sudah apa namanya takbir semuanya, dia membatalkan sholatnya. Wal'iyadzubillah. Tidak boleh yang seperti itu Pak. Kita kan sudah masuk sholat, sudah. Kalau nanti ini tadi sah enggak ya takbirku ya, nggak usah dipikir tuh Pak, langsung aja sudah teruskan, sah itu. Itu keraguan-raguan namanya Pak. Keraguan-raguan. Dan itu banyak dialami oleh orang-orang yang terlalu pakem dengan usolli Pak. Iya, terlalu pakem dengan usollinya Pak. Takut salah niatnya. Tapi insyaallah Pak, bab ini kita bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.